Social Emotional Skills Domain Kolaborasi. Apakah Sobat Lentera menemukan tantangan untuk beradaptasi di masa awal pandemi? Contohnya ketika masa pembelajaran jarak jauh, di mana kita semua, baik siswa, guru, dan orang tua dihadapkan pada pola baru dalam pembelajaran. Nah, pada situasi ini diperlukan kemampuan untuk saling berkolaborasi, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Tahukah Sobat Lentera bahwa kemampuan berkolaborasi ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga kemampuan ini perlu dilatih pada anak sejak dini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kecakapan kolaborasi. Apa sih pentingnya memiliki kecakapan kolaborasi? Lalu, bagaimana ya tips untuk melatih kecakapan berkolaborasi? Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif, harmonis, dan memiliki sikap respek terhadap perbedaan kelompok, berlatih untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan berkompromi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut OECD, kolaborasi memiliki 3 subdomain, di antaranya empati, kepercayaan, dan kerjasama. Empati adalah baik dan peduli pada orang lain sebagai bagian dari membangun hubungan yang erat. Anak yang memiliki sikap empati pada umumnya mudah peka pada keadaan sekitarnya. Tips orang tua melatih sikap empati pada anak yaitu dengan menjadi teladan bagi anak. Misalnya, ketika anak sedang sedih, berilah ia dukungan atau pelukan. Anak pun akan merasa nyaman dan mengenali rasanya diperhatikan orang lain. Tips guru melatih sikap empati pada anak yaitu dengan mengajak anak menyimak cerita dongeng ataupun menonton film lalu berdiskusi mengenai isi cerita tersebut. Ajak anak untuk membayangkan bagaimana perasaan mereka jika menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Melatih empati anak diperlukan proses yang tidaklah singkat Sobat Lentera karena anak-anak perlu waktu untuk memahami dan menerapkan hal tersebut. Kepercayaan adalah berasumsi bahwa secara umum orang lain memiliki niat atau usaha yang baik dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Anak yang memiliki sikap kepercayaan pada umumnya mempercayakan sesuatu kepada orang lain, menghindari konflik, dan tidak menghakimi. Tips melatih sikap kepercayaan pada anak yaitu dengan melatih anak untuk selalu berpikir positif pada orang lain. Contohnya, ketika anak terlibat konflik bersama temannya, guru dan orang tua dapat membantu menyelesaikan konflik di antara anak melalui proses diskusi dengan memberikan pertanyaan mengenai situasi yang sedang mereka hadapi. Dengan mengajukan pertanyaan, kita dapat membuat anak langsung melihat dan memahami kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami oleh anak dibandingkan jika guru langsung memberitahukan anak hal yang sebenarnya. Bekerja sama adalah berharmoni dalam mengerjakan suatu hal dengan orang lain. Anak yang memiliki sikap kerjasama pada umumnya mudah dekat dengan orang lain dan menghormati keputusan kelompok. Tips melatih sikap bekerjasama pada anak. Sikap kerjasama dapat dimulai dari lingkungan rumah, yaitu dengan menanamkan nilai kerjasama antar anggota keluarga dengan cara-cara sederhana seperti mengajak anak membersihkan rumah bersama-sama, atau mengajak kakak membantu adik menyelesaikan tugas sekolahnya. Di lingkungan sekolah, guru dapat memberikan proyek yang dapat dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Contohnya, proyek berkebun. Orang yang sudah memiliki kemampuan berkolaborasi juga cenderung untuk harus melibatkan dirinya dengan orang lain. Lalu, bagaimana caranya untuk melatih anak dalam membangun keterlibatan diri dengan orang lain secara sukarela ya? Nah, yuk simak penjelasannya dalam video selanjutnya untuk lebih mengenal domain SIS keterlibatan diri dengan orang lain.